masih sebetulnya sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah lepas, tidak pernah meninggalkan agar beliau sehat fisik, jasmani, rohani, mentalnya juga. Apa doa ini? Doa ini dibaca pagi sore oleh beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin hafal. Nah, doa ini pendek. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Artinya bahwa ya Allah, kami mohon kepadamu pemaafan dan afiyah. Apa sih afiyah? Afiyah ini adalah mental, fisikis, bukan sehat jasmani, tapi fisikis mental. Karena di dalam ilmu kesehatan tidak ada kesehatan tanpa tidak sehatnya mental. Tidak ada kesehatan fisik kalau tidak ada kesehatan mental. Kalau fisik dengan cara berolahraga, lari pagi, kita jaga betul-betul fisik kita itu dengan manfaatkan yang diajarkan dalam ilmu kesehatan, itu mampu, bisa. Tapi yang namanya mental ini harus kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan beribadah. Dengan beribadah. Karena sehat mental ini, apalagi bagi jamaah haji, belum berangkat aja, mau haji aja, nunggu 20 tahun, 15 tahun, ini ada tekanan mental pada diri. Sehat secara fisik, tapi bagi mereka calon-calon jamaah haji, itu sudah tekanan mental buatnya. Begitu berangkat, dipanggil, luar biasa tantangannya secara fisikis, menghadapi orang berbagai suku, warna-warni, kemudian caranya beribadah beda, dan ini adalah yang dihadapi oleh jamaah kita. Akan mengalami kegoncangan manakala tidak dipenuhi oleh yang namanya ada 5. Kalau dalam kitab Nasul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani yang disebut afiyah, itu afiyah, afiyah, keselamatan fisikis kita ada 10. Khamsun fid dunya wa khamsun fil akhirah. Apa itu yang khamsun fid dunya? Pertama, ibadah. Insya Allah, kalau kita niatnya segala apapun dalam hidup kita ini ibadah, kayaknya kita kerjanya ringan-ringan aja, nggak ada beban, nggak ada tekanan mental, ringan. Kemudian nggak ada beban, nggak ada tekanan mental. Kalau kita ibadahnya, apalagi ibadah haji, lillah, makanya walillahi ala nas, karena Allah. Kalau ibadah karena Allah, insya Allah tidak akan yang namanya terkena yang namanya tekanan mental, beban mental. Ikhlas. Ibadah, kata Imam Nawawi, pertama ibadah, kedua al ilmu. Makanya kalau orang pergi haji itu harus pakai ilmu. Kalau orang haji nggak pakai ilmu,
Ini yang susahnya, repotnya untuk berbuat ibadah yang namanya rukun wajib. Ini banyak yang dia langgar. Kenapa? Karena tidak ada ilmu. Karena ilmu itu adalah kebutuhan semua orang dalam hidup ini. Orang yang gak punya ilmu jelas ya, minder alias kembali kepada mental ya, kembali kepada mental. Orang yang gak punya ilmu suruh ngomong, suruh bicara ya, disuruh apapun pasti dia minder. Minder itu adalah kembali kepada psikis orang. Nah, oleh karenanya Bapak, menjaga kesehatan mental ini bagi semua manusia kita diantaranya ya, dalam beribadah, insya Allah psikisnya sehat, mentalnya sehat, insya Allah ibadahnya baik dan sempurna. Nah, ini diharapkan oleh jamaah haji kita kebanyakan ya. Jamaah haji kita ya, ilmunya dibilang ya ilmu boleh instan. Besok dia pergi haji, hari ini baru belajar manasik. Tidak didasari oleh ilmu pengetahuan yang mereka belajar. Yang ketiga kata Imam Nawawi, ar-rizqu minal halal, rezeki yang halal. Kita bisa bayangkan tuh secara fisikis, rohani kita, hati kita. Kalau kita hajinya uangnya dari yang haram, itu akan kendala di dalam diri kita, rohani kita, mental kita. Apa kendalanya? Diterima atau tidak, diterima apa tidak ibadah haji kita, berkualitas mabrur atau tidak haji kita. Sudah ada itu tekanan mental. Kemudian asabru minasyiddah, sabar. Nah, sabar ini jamaah haji bukan hanya menunggu 20 tahun. Begitu sudah dapat porsinya, kemudian kita sudah saatnya berangkat. Apa yang dihadapi? Banyak kendala-kendalanya, banyak masalah-masalahnya. Di situ aja kita harus yang namanya sabar sangat dibutuhkan. Baru sampai asrama sudah emosional, baru sampai asrama sudah marah-marah, belum sampai Jeddah, belum sampai Madinah, belum sampai asrama di Pondokan Mekah Madinah, banyak kendala. Kalau kurang sabar, bagaimana? Ibadah haji yang berkualitas alias mabrur. Jadi haji mabrur itu perjuangannya luar biasa Bapak. Menuju haji yang mabrur berkualitas perjuangan luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji merasakan itu. Ya, saya sendiri merasakan, Apalagi jiwa-jiwa muda, apalagi jiwa-jiwa yang memang temperamennya tinggi. Kalau kurang, lillahi ta'ala, maka haji tidak akan mabrur. Kemudian yang keempat adalah asyukru minan nikmat, syukur, bersyukur nikmat. Banyak jamaah kita yang sudah sekian tahun ya, begitu saatnya berangkat nggak berangkat, padahal sudah bayar, tapi pas saatnya berangkat tidak berangkat. Makanya bagi kita yang memang ada kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji, bersyukur pada Allah. Jadi syukuri aja apa yang kita jalani dalam melakukan ibadah haji. Insya Allah itu gampang, jalannya itu ringan. Apa yang kita rasakan di sana, mau naik kereta, mau naik bus, di asrama pulang jalan kaki 3 kilo, sudah nikmatin saja. Kenapa? Satu, niatnya kita kemarin ibadah. Bapak-bapak dari rumah ke masjid sini, gak ada lain niatnya kecuali ibadah.
Ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melihat penceramah, bukan melihat imam, tapi ibadah ringan. Tapi kalau Bapak kemari ibadah sudah ya karena imam, karena penceramah, karena pengurus, kembali lagi kepada psikis Bapak. Keikhlasan yang bisa dibaca. Yang kelima adalah bahwa kita hidup ini harus ya, menjalaninya dengan tulus, ikhlas. Itu kata Imam Nawawi Al-Bantahi dan kitab Dosul Iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Al-Quran juga Allah melarang kita. Apa ayatnya? Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu merusak ya, diri kamu sendiri. Janganlah kamu merusak dirimu kamu sendiri dengan tanganmu sendiri. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Bagaimana merusak diri sendiri? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dilarang untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat. Ini namanya merusak diri sendiri. Kita diperintahkan untuk menjalankan kewajiban, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban, itu namanya merusak diri sendiri. Bagaimana agar kita menjalani ibadah ini dengan baik? Ya. Bukan hanya ibadah haji, tapi juga ibadah kita dalam sehari semalam 5 waktu, agar ibadah kita apa? Berkualitas. Ya. Berkualitas yang bagaimana? Khusyuk. Ya. Khusyuk. Pikiran kita, hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tertuju kepada yang lain-lain. Makanya kalau kita sudah itu Allah Akbar, pikiran kita kemana-mana, hati kita kemana-mana, itu namanya rohaninya, ya, fisikisnya sudah tidak sehat. Kita tidak mau tentunya ya, dalam ibadah kita ini kita rukuk, kita sujud sehari semalam, kemudian ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita inginnya ibadah kita berkualitas. Dengan berkualitas, insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu yang disebut namanya sehat walafiat. Jadi sehat walafiat, sehat jasmani dan sehat rohani alias mental fisikis. Inilah yang disebut namanya sehat walafiat, yang selalu disandikan sehat walafiat. Jadi afiat itu adalah fisikis, mental, dan yang selalu dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Rasulullah tidak pernah sakit. Rasulullah selalu sehat. Kenapa? Menjaga kesehatan mental, ya, rohani, ya, jasmani. Dengan apa? Kalau dari ilmu kesehatan, agar kita sehat apa? Jaga yang namanya makan, jaga yang namanya minum, jaga yang namanya ya, mengkonsumsi yang dibolehkan tapi adalah tidak sehat. Mengkonsumsi boleh dan dibolehkan tapi yang thayyibah. Ini salah satu dalam rangka menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan dengan kita hadir pada siang hari ini, kita selalu menjaga kesehatan mental kita agar menuju ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas, tentunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.